Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahmad Fuad yang akan menemani Anda di layar HP, komputer maupun layar lainnya. Tuh, jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng. Lah, subscribe-nya hilang. Kemana subscribe-nya? Aduh, aduh. Museum Pengkhianatan PKI Komunis. Kita akan review sekarang sejarah-sejarah kelam pada 30 SPKI, bagaimana jenderal-jenderal kita, 7 jenderal revolusi disiksa oleh PKI, sangat kejam ya, bagaimana mereka dibunuh, diinterogasi, dikubur di dalam sumur yang mengerikan. Yuk kita lihat review semuanya. Ya pemirsa, sekarang kita akan ke ring 1, Monumen Pancasila Sakti. Di sini terdapat sumur maut, serambi penyiksaan, dapur umum, pos komando. Yuk kita review satu persatu apa aja dalamnya. Ikutin terus ya. Sekarang kita berada di dapur umum. Dapur umum ini pada tanggal 1 Oktober 1965 digunakan sebagai dapur umum bagi anggota pasukan 30 SPKI. Yuk kita review tempat-tempatnya. Ini depan ya, halaman depan mungkin buat ngopi, buat santai-santai para pasukan 30 SPKI. Ini mungkin buat menerima tamu. Tempat di depan pas jendela, ini buat tempat makan ya, atau tempat istirahatnya mereka selesai makan. Ini kayak tempat istirahat, tempat tidur. Tapi bentuknya kecil ya permisa. Ini sekarang kita ke halaman belakang. Ini tempat dapur, tempat masak, kitchen ya kan? Kasur gede banget itu, mungkin pasukannya banyak. Ini ada yang masih asli, ternyata ada yang masih asli tuh. Inilah sisa genteng asli dari ketiga rumah ini. Masih ada pemirsa, bener-bener sejarahnya nyata, masih ada semua arsiteknya. Yuk kita review ke tempat-tempat lain. Yuk kita lihat tempat lagi, yuk review. Oke, sekarang kita berada di rumah penyiksaan. Sketsanya seperti ini. Dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan BAP para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub. Berita kesaksian agen polisi 2 Sukitman. Lihat, inilah seperti sketsa-sketsanya menurut para saksi dan berita bagaimana ya jenderal kita semuanya disiksa, tangannya diikat, sangat miris. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi pada zaman sekarang. Pos komando. Pada tanggal 1 Oktober 1965, rumah ini digunakan sebagai pos komando bagi pasukan G30 SPKI yang bertugas menculik para pahlawan revolusi. Yuk kita review dalamnya apa aja sih. Ini meja bangku, mungkin tempat berbincang-bincang mereka ya, untuk nyusun strategi atau nyusun apa. Ini mungkin tempat bersantai-santai habis untuk menyusun strategi, santai ya kan. Ini ruang, nah ini ruang istirahatnya, enak banget ya. Ada ruang istirahatnya buat mereka tidur. Ini ruang makan juga ada di sini ternyata. Itu ada tempat istirahat juga ada. Kirinya ada 3 kamar istirahat. Ya kita lihat lagi tempat lain. Hai, sekarang kita berada di sumur maut. Pada tanggal 1 Oktober 1965, PKI ini menggunakan untuk mengubur 7 jenazah revolusi. Lihat ya, di bagaimana kekejaman PKI terhadap jenderal-jenderal kita. Ada di sini, bisa lihat, bisa lebih jelasnya bagaimana masih ada bercak darahnya. Di situ masih ada sisa-sisa peluru. Pada mungkin masih ada yang hidup, maka ditembak biar mati. 1 Oktober 1965.
Tulisannya, perjuang kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami di dalam sumur ini. Masya Allah, itu kata-kata motivasi. Hai guys, sekarang kita berada di dalamnya. Kita lihat sejarah-sejarahnya, bagaimana PKI itu berkuasa. Di sini ada ya peristiwa 3 daerah. Di sini ada penjelasannya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya kalau kesini. Saya harap sih kalian kesini. Ini adalah jas merah. Ingat, jangan lupakan sejarah. Ini yang kedua ada aksi teror gerombolan Cek Mamat pada tanggal 9 bulan 12 tahun 45. Di sini ada yang ketiga, aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan Tangerang. Ya, begitu replikanya. Kalian bisa lihat ya. Di sini yang keempat, pemberontakan PKI di Cirebon. Ini di Cirebon, replikanya seperti ini. 14 Februari 1946. Ini ada peristiwa revolusi sosial di Langkat. Peristiwa revolusi sosial di Langkat pada tanggal 9 Maret 1946. Ya, kalian bisa baca-baca nanti ke sini. Yang ini ada pemogokan buruh terburpri di Delanggu pada 23 Juni 1948 ya. Lihat replikanya. Yang ketujuh, pengacuan Surakarta. Sini ada pengacuan Surakarta pada tanggal 19 Agustus 1948. Di sini ada keterangannya, nanti bisa kalian lihat sendiri ya. Ke sini. Pemberontakan PKI di Madiun. Ini pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Yang ini ada pembunuhan di Kawedana Ngawen, Blora. Ya, bagaimana replikanya disiksa ya kan? Disiksa, ada yang dimasukin di dalam WC, lehernya sedih, kasihan banget pemisah-pemisah. Ya, sekarang pembebasan Gorang-Gareng pada tanggal 28 September 1948 ya. Museum Paseban. Tadi kita habis ke museum itu, sekarang kita ke Museum Paseban. Yuk kita review apa sih di dalamnya. Ini ya. Di sini ada rapat persiapan pemberontakan G30 SPKI. Ya, nanti bisa dibaca, biasa di bawahnya ada keterangan kok. Kasihan kesini, oke? Sangat bermanfaat untuk sejarah kita. Di sini ada latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya. Latihan sukarelawan PKI di Lubang Buaya. Lihat sketsanya, premisa-premisa. Di sini ada jenazah para perwira angkatan darat dimasukkan ke dalam sumur maut. Wow, bagaimana ya biadabnya PKI. Sini pengamanan Lanuman Halim Perdana Kusuma. Pengamanan, ya, lihat sedang mengamankan Halim Perdana Kusuma. Di sini ada pengangkatan jenazah dari sumur maut. Nah, bisa dilihat replikanya, pengangkatan jenazah dari sumur maut. Di sini ada foto asli ya, kayaknya foto asli pengangkatan jenazah Brigjen Suetojo. Sini ada upacara pemberangkatan jenazah.
ke Taman Pemakaman Kalibata, Jakarta. Nah, bagaimana para jenazah-jenazah TNI kita dimakamkan selayaknya perwira. Sekarang kita penculikan Jenderal Haji Ahmad Nasution, ya. Bagaimana ini replikanya penculikan Jenderal jam 3 pagi ya, dini 1 Oktober 1965 dari jam 3 pagi. Kita bisa dibaca-baca tulisannya di bawah. Ini ada penculikan Mayor Jenderal S. Suparman, ya. Di sini penculikan jenderal. Bagaimana? Wow, membiadab sekali PKI. Di sini ada berfoto bersama istrinya. Di sini ada penculikan Brigadir Jenderal Sutojo. Bagaimana ya? Kita bisa dilihat di sini ada penculikan Brigadir Jenderal DI Panjaitan pada tanggal 1 Oktober 1965 semuanya. Di sini ada penculikan Letnan 1 CZI PA Tendean, kan? Ya, replikannya nanti bisa baca-baca keterangannya di bawah sini. Ada tulisannya kan, PA Tendean berpangkat Letda. Di sini ada tertembaknya Arjun, Inspektur Polisi tingkat 1 KS Tubun, ya. Gimana biadab sekali ya PKI. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Sini ada tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution sedang memegang anak, replikanya ya, bisa dibaca-baca nanti. Hai, sekarang kita ada di ruang benda bersejarah. Yuk kita review tempat-tempatnya. Apa sih yang ada di dalam sini? Wow, benda-benda peninggalan almarhum Brigjen Sutojo. Ini asli semua ya, nggak ada yang replika. Artinya bisa dilihat baju-bajunya masih kotor sekali. Nah, bisa dicek-cek tali serta pita yang digunakan untuk mengikat kaki dan tangan Brigjen Sutojo masih ada. Sutojo, arloji dan cincin kawin yang setia menyertai sampai akhir hayat. Ini bajunya ya, bajunya masih asli. Ini Brigjen DI Panjaitan. Topi masih ada, celana pun masih ada noda darahnya, bisa dicek-cek ya. Ini baju ya, ini masih asli ya. Nanti bisa lihat sendiri ke sini. Sejarah jas merah, jangan lupakan sejarah. Ini Majen MT Harjono. Bagaimana ada peninggalannya, masih ada bekas sejarahnya, apanya. Ini baju. Ini Legend Ahmad Yani. Bisa lihat foto-fotonya. Ini masih ada pakaiannya, masih ada darahnya. Ini kan pakaian TNI-nya. Majen Supraptu, lihat peninggalan sejarahnya, masih ada baju yang kotor, tongkat komando peninggalan Majen, lihat masih asli semuanya. Bagaimana biadabnya PKI yang membunuh dan menyiksa jenderal-jenderal kita.
polusi kita, karena kita dan apa kita yang ini masih ada senjata. Ini para hobi, para revolusi ya. Mereka juga punya hobi sama kayak kita. Hadir masih ada pakaiannya, bagaimana kumuh, jadi masih asli. Ini alatnya. Ini akuarium tipe ABM 1M. Alat ini digunakan sebagai sarana oleh Ipam Poko TNI AL untuk mengangkat. Terima kasih kepada Anda yang telah menyaksikan sebagian dari diorama peristiwa biadab yang dilakukan oleh PKI. Jangan biarkan peristiwa yang semacam ini itu terjadi lagi, terulang kembali. Cukup sudah tetesan darah dan air mata membasahi bumi pertiwi. Untuk itu, pelihara dan tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Selamat merdeka!